Sosialisasi vaksin COVID-19 sudah dilakukan, vaksinasi juga tengah digalakkan. Namun masih banyak berita bohong seputar vaksin COVID-19 yang beredar di masyarakat. Khususnya tadi yang baru kita saksikan bagaimana vlogs berita bohong yang beredar di Sumeneb. Untuk membahasnya kami saat ini telah tergabung dengan pakar komunikasi yang juga Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAD, Dadang Rahmat Hidayat. Selamat siang Pak Dadang, apa kabar? Baik, selamat siang Mbak Sumi. Pak Dadang, belakangan ini berita hoax yang beredar semakin mengkhawatirkan. Mungkin Anda juga sempat menyimak informasi yang baru saya bacakan tadi. Ada warga yang mengatakan tetangganya meninggal dunia karena divaksin. Nah, tentu hal-hal ini secara fakta di lapangan telah menghambat proses vaksinasi yang tengah digalakkan oleh pemerintah. Sosialisasi dikatakan sudah dilakukan, tapi kenapa hoax masih banyak yang beredar? Iya, terima kasih. Tentu kita sangat prihatin ya di tengah kondisi yang sedang prihatin ini, berita-berita tidak benar, hoax masih banyak. Ini tentu barangkali banyak hal yang menyebabkannya ya. Kalau kita lihat sosialisasi yang dilakukan perlu sih kita melakukan audit ya begitu. Kalau memang sosialisasi ini diaudit memang sudah bagus, berarti ada aspek lain ya. Aspek yang lain dimaksud adalah misalnya bagaimana masyarakat mempunyai, kan ada masyarakat yang berkaitan dengan pemahaman, pengetahuannya sudah bisa menerima sosialisasi dengan baik, tapi bahkan ada juga sih yang bisa menerima, tapi karena sistem belief-nya ada sesuatu yang memang menjadi barrier bagi mereka untuk menerima. Nah, kalau dia tidak menerima dan kemudian diam saja, barangkali itu perlu upaya lebih jauh ya, baik secara persuasif maupun secara koersif. Tetapi yang lebih berat adalah mereka yang tidak percaya, mereka yang tidak paham, atau bahkan mempunyai intensi tersendiri, kemudian menyebarkan gitu, menyampaikan pesan-pesan yang tidak benar itu kepada banyak pihak. Dan penyebaran inilah justru yang juga perlu dilihat ya. Kalau dulu misalnya belum masifnya media sosial, penyebaran itu dari mulut ke mulut begitu bisa dibatasi. Tapi sekarang penyebaran dengan akses terhadap media, khususnya media sosial yang cukup tinggi, ini memang perlu kita kita waspadai betul begitu ya. Di satu sisi media sosial bisa sangat memberikan manfaat bagi kita, tapi juga di satu sisi jika literasi penggunaan media sosial ini atau media digital ini tidak kuat, tentu ini juga menjadi faktor lain yang menyebabkan sebaran yang tadi disampaikan oleh Mbak Sumi bahwa hoaxnya masih banyak. Nah, itulah yang barangkali bagi mereka yang menerima tuh kan kata saya juga. Nah, jadi bagi yang sudah punya sistem belief bahkan tidak percaya terhadap hal yang memang dikuatkan melalui sosialisasi, ini malah bertentangan atau kontraproduktif. Nah, ini barangkali tantangan yang kuat adalah pada masyarakat yang seperti itu. Nah, dengan audit komunikasi tentu kita bisa membedakan masyarakat mana, kelompok mana, sehingga nanti pada treatment komunikasinya mungkin khusus kepada masyarakat seperti itu. Kalaupun dalam konteks sistem belief yang sangat kuat di antara mereka, ya paling tidak mereka tidak menyebarkan. Itu aja sih sebetulnya kalau saya lihat. Iya. Kominfo bahkan setiap hari menurunkan ribuan ya konten hoax yang beredar di media sosial. Belum lagi yang lolos dari pantauan dari Kominfo. Kalau menurut Anda pendekatan yang tepat itu seperti apa? Strategi yang tepat apakah dengan menjerat dengan hukum ITE itu langkah yang tepat atau mungkin counterbalance Pak Dadang? Ya, saya sih lebih memandang secara holistik ya, jadi komprehensif ya, baik itu kan penegakan hukumnya atau counterbalance yang istilah Mbak Sumi tadi, saya pikir tepat juga. Artinya dengan secara holistik, pertama kita tidak segera membiarkan dan bahkan penjeraan terhadap penggunaan ITE ya gitu ya, itu kalau perlu betul-betul disampaikan juga gitu, tidak hanya diam-diam saja ya, seperti sekarang misalnya lewat media ya, bahwa ada masyarakat yang melakukan tindak yang diduga tindak pidana atau pelanggaran terhadap ITE, ya sampaikan bahwa implikasi terhadap pelanggaran menyebarkan hoax itu seperti itu. Nah, kedua yang secara holistik ini tentu kita tidak boleh lelah dan saya pikir harus kolaboratif ya, kolaboratif secara menyeluruh. Saya melihatnya ada tiga, paling tidak
Pertama secara struktural pemerintah sudah melakukan itu melalui jejaringnya dengan komando komunikasinya. Kalaupun belum kuat tentu tinggal diperkuat. Kemudian juga pemerintah sudah membuat berbagai sarana-sarana informasi, berbagai website, berbagai poster, berbagai infografis yang juga menguatkan bagaimana vaksinasi ini harus berjalan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya vaksinasi, tapi faktor-faktor lain atau masalah-masalah lain terkait dengan pandemi. Kedua, gerakan secara politis barangkali ini pandangan saya ya, ini pandangan saya. Dalam masa seperti ini, elit-elit politik itu kalau bisa gitu sangat sangat menyatu gitu. Kecuali kalau ada hal yang patut dikritisi begitu, ya itu nggak apa-apa karena nggak boleh juga menghilangkan kalau ada hal yang perlu dikritisi oleh para politisi terhadap pemerintah, saya pikir nggak apa-apa. Tapi ini saatnya secara momentum gitu untuk menunjukkan bahwa ada gerakan politik yang sangat kuat untuk menghadang dan menanggulangi atau bahkan kita coba mengurangi pandemi ini kan begitu. Nah yang ketiga ini yang agak berat tapi perlu dilakukan adalah gerakan secara kultural. Nah kalau gerakan secara kultural ini memang adanya di infrastruktur, ada di masyarakat begitu ya, ada di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, lembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan. Saya pikir itu bergerak dan sudah ada sih sebetulnya sudah ada, tidak hanya sekedar bicara informasi, tapi juga bicara gerakan-gerakan lain yang membantu pemerintah. Misalnya ada gerakan menampung plasma begitu ya, kemudian yang lain-lain. Tidak hanya bicara soal menanggulangi secara informasi, tapi gerakan-gerakan lain dan mudah-mudahan hal seperti ini bisa menggerakkan hal yang lain. Jadi maksud saya begini, orang lain melakukan tindakan yang tidak patut dalam konteks informasi, padahal banyak masyarakat yang sudah melakukan gerakan ini, banyak yang sudah jadi korban, sudah menjadi pahlawan begitu ya. Ini barangkali harus terus kalau bahasa saya gemborkan terus, nggak apa-apa, ramein media gitu. Jadi upaya yang dilakukan oleh masyarakat juga ini harus muncul juga di berbagai media supaya memberikan inspirasi kepada masyarakat bagaimana bahwa kita harus berkomunikasi dengan baik. Kita harus menerima yang baik, kemudian bisa men-share yang baik. Jika kemudian menerima informasi yang salah, ya tentu harus kita potong, kita berhentikan dan kita tidak share. Bahkan saya melihat di beberapa WA group gitu yang setidaknya yang saya ikutilah begitu ya. Kalau ada informasi yang kemudian muncul dan itu hoax, itu sudah ada yang membalance, ya counterbalance. Tadi sudah ada sebetulnya di grup-grup itu. Nah mungkin counterbalance ini harus diperkuat dengan informasi yang tepat, informasi yang benar. Karena bagi saya pandemi COVID-19 ini adalah information warfare juga, begitu ya. Tidak hanya bicara soal kesehatan saja, tapi juga information warfare. Dan bahkan informasi yang tidak tepat ditangani bisa menyebabkan pandemi ini akan makin melebar lagi. Harapan saya sih ada kekuatan, ada komando komunikasi, ada jejaring komunikasi dan kolaborasi komunikasi. Iya, Pak Dadang, kalau Anda lihat bagaimana kalau misalnya pemerintah menggandeng public figure, tokoh masyarakat, tokoh agama yang memang punya pengaruh gitu ya di kelompok masing-masing. Apakah ini akan jauh lebih efektif untuk bisa mensosialisasikan hal-hal yang benar? Ya, secara teori itu baik dan benar gitu ya. Jadi dalam konteks berbagai konsep komunikasi itu dengan menggunakan komunikator yang tepat ya, antara lain public figure, tapi public figure-nya yang punya kredibilitas ya, kredibilitas atau bahkan kalau sekarang udah punya follower yang banyak, punya kredibilitas yang baik kan begitu ya. Kemudian disiapkan pesan-pesan rancangan pesan yang baik kepada yang bersangkutan begitu ya. Dan juga ya kalau dia sebagai public figure harus menjaga performanya. Performanya jangan kemudian menyampaikannya seperti itu, tapi ada beberapa tindakan yang kontraproduktif dengan itu. Jadi kalau ada public figure, beban bagi yang bersangkutan sebenarnya lebih berat, tapi itu akan lebih baik jika kemudian dia berpartisipasi secara optimal untuk menyampaikan pesan-pesan itu kepada masyarakat yang lebih luas lagi begitu. Ya, tinggal lebih selektif saja gitu ya dalam memilih public figure yang mungkin untuk digandeng gitu ya melakukan sosialisasi. Terima kasih Pak Dadang Rahmat Hidayat sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.